Ketika kesuksesan berubah menjadi mimpi buruk, harga yang harus dibayar adalah nyawa. Rama adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang memiliki mimpi besar. Ia tumbuh di lingkungan keluarga sederhana, tapi dengan tekad baja dan semangat tak pernah padam, ia memutuskan untuk meraih sukses melalui dunia digital. Pada awalnya, Rama hanya menjual pakaian bekas impor lewat media sosial. Namun, dalam waktu singkat, bisnis kecil-kecilannya berkembang pesat. Pesanan mulai berdatangan dari seluruh penjuru negeri. Bahkan ada pelanggan dari luar negeri yang tertarik dengan produk-produk unik yang ia jual. Namun, kesuksesan itu tak datang tanpa harga. Semakin besar bisnisnya, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Persaingan di dunia e-commerce begitu ketat. Ada banyak pemain besar dengan modal ratusan miliar rupiah yang siap menggulingkan usaha kecil seperti miliknya. Rama menyadari bahwa jika ia tidak bisa bersaing, maka Lumbung Digital, perusahaan yang telah ia bangun dengan darah dan keringat, akan lenyap ditelan zaman. Di tengah kebingungan mencari solusi, salah satu teman lamanya, Dedi, mendekatinya dengan sebuah tawaran yang terdengar mustahil. Dedi adalah seorang pengusaha gagal yang dikenal kerap bergaul dengan dukun dan makhluk halus. Suatu malam, saat mereka minum kopi di warung pinggir jalan, Dedi berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar ingin sukses, aku punya cara. Tapi ini bukan sesuatu yang biasa." Rama tertawa mendengarnya. "Apa? Apakah kamu mau menyarankan aku jual ginjal lagi? Aku sudah coba segala macam cara, Dedi." Dedi menggeleng, wajahnya serius. "Bukan ginjal. Ini lebih mistis." Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Rama, suaranya nyaris berbisik. "Ada orang-orang yang bisa membantumu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Hanya saja, kamu harus siap membayar harganya." Rama menatap Dedi dengan heran. "Harganya? Tidak ada yang gratis di dunia ini," jawab Dedi tenang. "Kamu akan mendapatkan kesuksesan luar biasa. Tapi setiap tahun, kamu harus menyerahkan satu nyawa manusia sebagai tumbal." Mendengar kata-kata itu, Rama terdiam. Pikirannya berkecamuk antara skeptisisme dan ambisi yang membara. Di satu sisi, tawaran itu terdengar gila, bahkan seperti cerita horor murahan. Tapi di sisi lain, bagaimana jika ini benar-benar nyata? Bagaimana jika dia bisa menjadi orang terkaya di negara ini hanya dengan menandatangani kontrak gaib? Setelah berhari-hari mempertimbangkan, akhirnya Rama memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia bertemu dengan seorang dukun tua bernama Ki Sakti di sebuah hutan terpencil. Ki Sakti adalah pria kurus dengan rambut panjang yang tampak seperti tokoh legenda. Mata tuanya seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Rama. "Sudahkah kamu memikirkan ini dengan baik?" tanya Ki Sakti pelan, suaranya serak namun menusuk. Rama mengangguk mantap. "Ya, aku siap." Ki Sakti tersenyum tipis, lalu mulai melakukan ritual. Dia membakar dupa, mengucapkan mantra-mantra kuno, dan menggambar simbol-simbol aneh di tanah menggunakan kapur putih. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, meskipun matahari masih bersinar terik di atas kepala. Ketika ritual selesai, Ki Sakti memberikan Rama selembar kertas kuning kotor bertuliskan aksara Jawa kuno. "Inilah kontrakmu," katanya. "Simpan baik-baik. Mulai hari ini, kesuksesan akan datang padamu. Tapi ingat, setiap tahun kamu harus menyerahkan satu nyawa manusia. Jika kamu gagal, maka semua yang kamu miliki akan hilang dalam sekejap." Rama mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya sejak saat itu. Meskipun belum sepenuhnya percaya, ia memutuskan untuk menyimpan kontrak tersebut di brankas pribadinya. Beberapa minggu setelah bertemu Ki Sakti, bisnis Rama mulai berubah secara drastis. Pesanan yang tadinya sedikit-sedikit tiba-tiba melonjak hingga ribuan dalam sehari. Produk-produknya viral di media sosial tanpa promosi besar-besaran. Bahkan beberapa selebriti ternama ikut mempromosikan produk-produk Lumbung Digital tanpa diminta. Uang mengalir deras ke rekening perusahaan,
dan Rama berhasil mempekerjakan puluhan karyawan baru untuk menangani permintaan yang terus meningkat. Namun, ada sesuatu yang ganjil tentang semua ini. Rama merasa ada kekuatan tak kasat mata yang membantu bisnisnya berkembang. Misalnya, sistem IT perusahaan yang sering bermasalah tiba-tiba bekerja sempurna tanpa gangguan sama sekali. Atau ketika truk pengiriman barang mogok di tengah jalan, selalu ada orang asing yang entah dari mana datang membantu tanpa meminta imbalan. Meski demikian, Rama memilih untuk tidak memikirkan hal-hal ganjil tersebut. Ia terlalu sibuk menikmati kesuksesan yang ia dapatkan. Perusahaan lumbung digital kini memiliki gedung perkantoran sendiri di pusat kota, lengkap dengan fasilitas modern. Para karyawannya bekerja keras setiap hari, meskipun beberapa di antaranya mulai merasakan suasana kerja yang aneh. Andi adalah salah satu karyawan pertama yang direkrut oleh Rama. Sebagai supervisor gudang, ia bertugas memastikan semua barang dikemas dan dikirim tepat waktu. Andi dikenal sebagai pekerja keras dan loyal kepada perusahaan. Namun, pada suatu malam, insiden mengerikan terjadi. Saat itu, Andi sedang lembur untuk menyelesaikan order besar yang masuk menjelang tengah malam. Ia sendirian di gudang karena karyawan lain sudah pulang. Sekitar pukul 11 malam, Andi mendengar suara-suara aneh dari pojok gudang. Awalnya, ia mengira itu hanya tikus atau angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Namun, ketika ia mendekati sumber suara, ia melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri di dekat rak barang. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya, jika bisa disebut mata, berkilauan merah seperti bara api. Andi mencoba mundur perlahan, tapi kakinya terasa lumpuh. Bayangan itu kemudian bergerak cepat menuju arahnya. Dan detik berikutnya, Andi merasa seperti dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya ambruk ke lantai, dan pandangannya mulai gelap. Keesokan harinya, para karyawan menemukan jasad Andi tergeletak di gudang. Wajahnya tampak pucat, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Polisi datang untuk menyelidiki, tapi mereka tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan adanya pembunuhan. Kasus itu akhirnya dilaporkan sebagai kematian mendadak akibat serangan jantung. Namun, bagi Rama, ini adalah pertanda buruk. Ia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Ki Sakti tentang tumbal. Apakah ini artinya kontrak gaib sudah mulai berlaku? Dan apakah Andi adalah korban pertama? Setelah kematian Andi, suasana di kantor lumbung digital semakin mencekam. Beberapa karyawan mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Misalnya, Nisa, seorang staf administrasi, sering mendengar suara langkah kaki di lorong kosong larut malam. Padahal, saat ia mengecek, tidak ada siapapun di sana. Ada juga Budi, teknisi IT, yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di belakang layar monitor ketika ia sedang bekerja hingga larut malam. Rama sendiri mulai merasakan tekanan psikologis. Ia sering bermimpi buruk tentang Ki Sakti dan makhluk-makhluk hitam yang mengancamnya. Dalam mimpi itu, ia selalu mendengar suara berbisik, 1, tinggal 9 lagi. Ia mencoba mengabaikan semua ini dan fokus pada pekerjaan. Namun, semakin lama, semakin sulit baginya untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan. Apalagi ketika insiden-insiden misterius mulai terjadi lebih sering. Suatu pagi, salah satu karyawan senior, Sari, ditemukan tewas di ruang server. Tubuhnya terbaring di dekat panel kontrol, wajahnya penuh ketakutan. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa tidak ada orang lain di ruangan tersebut saat kejadian. Di layar monitor terakhir yang ia gunakan, ada tulisan aneh berwarna merah, tumbal kedua telah dibayarkan. Kabar tentang kematian Sari membuat para karyawan panik. Banyak dari mereka mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan perusahaan. Namun, Rama berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ini hanyalah kecelakaan tragis. Ia bahkan memberikan bonus besar kepada semua karyawan sebagai bentuk apresiasi, agar mereka tetap fokus bekerja. Rama bukanlah nama yang terdengar asing di kalangan anak muda kreatif di kotanya.
Dengan usia yang masih muda, 28 tahun, ia sudah dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tak pernah menyerah pada impian. Meski lahir dari keluarga sederhana, ia memiliki tekad baja untuk mengubah nasibnya. Ayahnya seorang buruh pabrik tekstil, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan. Dari kecil, Rama diajarkan untuk hidup hemat dan berpikir cerdas. Ia tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari kemewahan, tapi itu tidak membuatnya putus asa. Sejak kuliah, Rama sudah tertarik pada dunia bisnis. Ia sering membaca artikel tentang pengusaha sukses seperti Jeff Bezos atau Jack Ma. Namun, alih-alih bermimpi besar tanpa aksi nyata, ia memulai langkah kecil-kecilan. Awalnya, ia hanya menjual barang bekas lewat media sosial. Barang-barang tersebut mulai dari pakaian import second hand hingga pernak-pernik unik yang ia beli murah dari pasar loa. Meski awalnya sulit, perlahan-lahan pelanggan mulai berdatangan. Rama juga pintar dalam membangun branding dirinya sendiri. Ia menggunakan Instagram dan Facebook untuk mempromosikan produk-produknya dengan cara yang menarik. Foto-foto produknya diambil dengan cahaya alami dan dilengkapi caption cerita singkat yang mengundang rasa penasaran pembeli. Tidak butuh waktu lama bagi Rama untuk mendapatkan pelanggan tetap. Namun, kesuksesan kecil ini tidak datang tanpa pengorbanan. Rama bekerja siang malam demi memenuhi permintaan pelanggan. Ia sering tidur larut malam dan bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan barang-barang pesanan. Kadang-kadang, ia bahkan harus melewatkan makan agar bisa fokus bekerja. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan, sukses besar. Setelah beberapa tahun berjuang, akhirnya Rama berhasil mendirikan Lumbung Digital, sebuah perusahaan e-commerce yang fokus menjual produk-produk unik dengan harga kompetitif. Perusahaan ini menjadi titik balik dalam hidupnya, meski ia sadar bahwa persaingan di dunia e-commerce sangat ketat. Ada banyak pemain besar yang siap menggulingkan usaha kecil seperti miliknya. Rama tahu bahwa jika ia tidak bisa bersaing, maka semua kerja kerasnya akan sia-sia. Saat itulah Dedi masuk ke dalam hidupnya. Dedi adalah teman lama Rama dari SMA, tapi mereka jarang bertemu setelah dewasa. Dedi dikenal sebagai orang yang eksentrik dan sedikit aneh. Ia sering bergaul dengan orang-orang yang percaya pada hal-hal mistis dan gaib. Suatu hari, saat Rama sedang minum kopi di warung pinggir jalan dekat apartemennya, Dedi tiba-tiba muncul. "Hei, Rama. Lama nggak ketemu?" sapanya dengan nada santai. Wajah Dedi tampak lebih kurus dari terakhir kali Rama melihatnya. Matanya agak sayu, tapi senyumnya tetap lebar. "Ya, lama banget," jawab Rama sambil tersenyum. "Apa kabar? Kamu masih jadi pengusaha?" Dedi tertawa kecil, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapannya. "Aku, pengusaha gagal. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantu kamu." Rama mengernyitkan dahi. "Bantu aku? Apa maksudmu?" Dedi menggeleng. "Nggak sembarang bantuan. Aku ngomongin cara instan buat kamu sukses besar. Kamu kan lagi ngejar mimpi jadi bos besar, kan?" Rama diam sejenak. Ia tahu Dedi punya reputasi buruk soal ide-ide anehnya, tapi ada bagian dari dirinya yang penasaran. "Apa caranya?" tanyanya hati-hati. Dedi menyandarkan tubuhnya ke kursi plastik, wajahnya serius. "Ada orang-orang yang bisa memberimu kesuksesan instan. Hanya saja, kamu harus siap bayar harganya." "Harganya?" ulang Rama dengan nada skeptis. Dedi mencondongkan tubuhnya ke arah Rama, suaranya nyaris berbisik. "Nyawa manusia. Setiap tahun, kamu harus menyerahkan satu nyawa sebagai tumbal." Mendengar kata-kata itu, Rama terdiam. Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan. Apakah Dedi benar-benar serius? Atau ini hanya gurauan konyol seperti biasa? Tapi entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang merasa gelisah. Bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahu yang kuat. "Serius?" tanya Rama akhirnya. Dedi mengangguk mantap. "Serius. Ini bukan main-main. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin kamu sama orangnya. Tapi ingat,
sekali kamu ambil jalur ini, nggak ada jalan balik. Rama terdiam selama beberapa detik. Ia mencoba memikirkan segala kemungkinan. Di satu sisi, tawaran itu terdengar gila. Nyawa manusia? Siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Tapi di sisi lain, pikiran tentang kesuksesan besar membuat jantungnya berdebar-debar. Bayangkan jika ia bisa menjadi salah satu pengusaha terkaya di negara ini hanya dengan satu kontrak. Aku butuh waktu buat mikir, kata Rama akhirnya. Dedi tersenyum tipis. Oh, tapi jangan terlalu lama. Kesempatan ini nggak datang 2 kali. Beberapa hari kemudian, Rama memutuskan untuk bertemu dengan orang yang disebut-sebut oleh Dedi. Ia diarahkan ke sebuah hutan terpencil di pinggiran kota. Tempat itu begitu sunyi, hanya ada suara angin dan dedaunan yang bergerak pelan. Ketika ia sampai di lokasi yang ditunjukkan, ia melihat sebuah pondok tua yang tampak seperti tempat meditasi. Di dalam pondok itu, ia bertemu dengan Ki Sakti. Pria tua itu duduk bersila di atas tikar usang, matanya tertutup rapat. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan kusut, tapi ada aura misterius yang membuat Rama merinding. Ki Sakti membuka mata perlahan ketika mendengar langkah kaki Rama. "Kamu datang?" katanya dengan suara serak. "Iya," jawab Rama. Aku ingin tahu lebih banyak soal tawaran ini." Ki Sakti tersenyum tipis. "Aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin sukses besar, tapi kamu takut bayarnya. Benar?" Rama mengangguk. "Ya, aku takut. Tapi aku juga ingin tahu apakah ini benar-benar nyata." Ki Sakti bangkit dari posisinya dan mulai berjalan menuju tengah ruangan. Di sana, ia menyalakan dupa dan mengambil selembar kertas kuning kotor. "Ini adalah kontrakmu," katanya sambil menyerahkan kertas itu kepada Rama. "Simpan baik-baik. Mulai hari ini, kesuksesan akan datang padamu. Tapi ingat, setiap tahun kamu harus menyerahkan 1 nyawa manusia. Jika kamu gagal, maka semua yang kamu miliki akan hilang dalam sekejap." Rama menatap kertas itu dengan ragu. Bagaimana cara menyerahkan nyawa itu? Ki Sakti tersenyum misterius. "Itu urusanmu. Yang penting, kamu harus memenuhi syaratnya." Setelah beberapa detik mempertimbangkan, akhirnya Rama mengambil kertas itu dan menyimpannya di sakunya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya sejak saat itu. Meskipun belum sepenuhnya percaya, ia memutuskan untuk menyimpan kontrak tersebut di brankas pribadinya. Beberapa minggu setelah bertemu Ki Sakti, bisnis Rama mulai berubah secara drastis. Pesanan yang tadinya sedikit-sedikit tiba-tiba melonjak hingga ribuan dalam sehari. Produk-produknya viral di media sosial tanpa promosi besar-besaran. Bahkan beberapa selebriti ternama ikut mempromosikan produk-produk lumbung digital tanpa diminta. Uang mengalir deras ke rekening perusahaan, dan Rama berhasil mempekerjakan puluhan karyawan baru untuk menangani permintaan yang terus meningkat. Namun, ada sesuatu yang ganjil tentang semua ini. Rama merasa ada kekuatan tak kasat mata yang membantu bisnisnya berkembang. Misalnya, sistem IT perusahaan yang sering bermasalah tiba-tiba bekerja sempurna tanpa gangguan sama sekali. Atau ketika truk pengiriman barang mogok di tengah jalan, selalu ada orang asing yang entah dari mana datang membantu tanpa meminta imbalan. Meski demikian, Rama memilih untuk tidak memikirkan hal-hal ganjil tersebut. Ia terlalu sibuk menikmati kesuksesan yang ia dapatkan. Perusahaan lumbung digital kini memiliki gedung perkantoran sendiri di pusat kota, lengkap dengan fasilitas modern. Para karyawannya bekerja keras setiap hari, meskipun beberapa di antaranya mulai merasakan suasana kerja yang aneh. Andi adalah salah satu karyawan pertama yang direkrut oleh Rama. Sebagai supervisor gudang, ia bertugas memastikan semua barang dikemas dan dikirim tepat waktu. Andi dikenal sebagai pekerja keras dan loyal kepada perusahaan. Namun, pada suatu malam, insiden mengerikan terjadi. Saat itu, Andi sedang lembur untuk menyelesaikan order besar yang masuk menjelang tengah malam.
Ia sendirian di gudang karena karyawan lain sudah pulang. Sekitar pukul 11 malam, Andi mendengar suara-suara aneh dari pojok gudang. Awalnya, ia mengira itu hanya tikus atau angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Namun, ketika ia mendekati sumber suara, ia melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri di dekat rak barang. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya, jika bisa disebut mata, berkilauan merah seperti bara api. Andi mencoba mundur perlahan, tapi kakinya terasa lumpuh. Bayangan itu kemudian bergerak cepat menuju arahnya, dan detik berikutnya, Andi merasa seperti dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya ambruk ke lantai, dan pandangannya mulai gelap. Keesokan harinya, para karyawan menemukan jasad Andi tergeletak di gudang. Wajahnya tampak pucat, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Polisi datang untuk menyelidiki, tapi mereka tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan adanya pembunuhan. Kasus itu akhirnya dilaporkan sebagai kematian mendadak akibat serangan jantung. Namun, bagi Rama, ini adalah pertanda buruk. Ia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Ki Sakti tentang tumbal. Apakah ini artinya kontrak gaib sudah mulai berlaku? Dan apakah Andi adalah korban pertama? Setelah kematian Andi, suasana di kantor Lumbung Digital semakin mencekam. Beberapa karyawan mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Misalnya, Nisa, seorang staf administrasi, sering mendengar suara langkah kaki di lorong kosong larut malam. Padahal, saat ia mengecek, tidak ada siapapun di sana. Ada juga Budi, teknisi IT, yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di belakang layar monitor ketika ia sedang bekerja hingga larut malam. Rama sendiri mulai merasakan tekanan psikologis. Ia sering bermimpi buruk tentang Ki Sakti dan makhluk-makhluk hitam yang mengancamnya. Dalam mimpi itu, ia selalu mendengar suara berbisik, 1, tinggal 9 lagi. Ia mencoba mengabaikan semua ini dan fokus pada pekerjaan. Namun, semakin lama, semakin sulit baginya untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan. Apalagi ketika insiden-insiden misterius mulai terjadi lebih sering. Suatu pagi, salah satu karyawan senior, Sari, ditemukan tewas di ruang server. Tubuhnya terbaring di dekat panel kontrol, wajahnya penuh ketakutan. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa tidak ada orang lain di ruangan tersebut saat kejadian. Di layar monitor terakhir yang ia gunakan, ada tulisan aneh berwarna merah, tumbal kedua telah dibayarkan. Kabar tentang kematian Sari membuat para karyawan panik. Banyak dari mereka mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan perusahaan. Namun, Rama berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ini hanyalah kecelakaan tragis. Ia bahkan memberikan bonus besar kepada semua karyawan sebagai bentuk apresiasi, agar mereka tetap fokus bekerja. Setelah kematian Andi dan Sari, suasana di Lumbung Digital berubah drastis. Karyawan yang tadinya penuh semangat kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Banyak dari mereka yang datang ke kantor dengan wajah murung, seolah-olah membawa beban besar di pundak mereka. Beberapa bahkan mulai menghindari area-area tertentu di gedung, terutama gudang tempat Andi ditemukan tewas dan ruang server tempat Sari meninggal. Rama mencoba meredakan ketegangan dengan memberikan bonus tambahan kepada seluruh karyawan, serta mengadakan acara makan siang bersama di akhir pekan. Namun, upaya ini tampaknya tidak banyak membantu. Para karyawan tetap merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Sebuah kegelapan yang tak terlihat tapi bisa dirasakan oleh semua orang. Nisa, salah satu staf administrasi, adalah orang pertama yang mulai menyelidiki lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia sering mendengar suara-suara aneh di lorong kosong pada malam hari. Pada awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya atau angin yang masuk melalui ventilasi. Namun, setelah beberapa kali mengalami hal serupa, ia mulai curiga bahwa ada kekuatan gaib di balik semua ini. Suatu malam, saat lembur untuk menyelesaikan laporan bulanan, Nisa memutuskan untuk menyelidiki asal-usul suara tersebut. Dengan lampu senter di tangan,
ia perlahan-lahan berjalan menyusuri lorong gelap menuju sumber suara. Setiap langkahnya terdengar begitu keras di tengah kesunyian malam. Saat ia sampai di ujung lorong, ia melihat bayangan hitam besar bergerak cepat melewati pintu ruang rapat. Nisa hampir saja berteriak, tapi ia berhasil menahan diri. Ia memutuskan untuk kembali ke mejanya dan melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, keesokan harinya, cerita Nisa tentang pengalaman malam itu mulai menyebar di antara para karyawan. Ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya hanya halusinasi akibat terlalu lelah bekerja. Tapi, bagi sebagian orang, cerita Nisa menjadi konfirmasi bahwa ada sesuatu yang sangat salah di perusahaan ini. Sementara itu, Rama sendiri mulai mengalami mimpi buruk yang semakin intens. Setiap malam, ia bermimpi tentang Ki Sakti, sang dukun tua yang memberinya kontrak gaib. Dalam mimpi-mimpinya, Ki Sakti selalu berdiri di depan api unggun besar, wajahnya tertutup bayangan sehingga sulit dikenali. Matanya yang tajam seperti mata binatang buas menatap langsung ke dalam jiwa Rama, membuatnya merinding meski hanya dalam mimpi. Yang lebih menakutkan lagi adalah suara bisikan yang selalu terdengar di telinganya. Suara itu berulang-ulang mengucapkan kalimat yang sama, 1, tinggal 9 lagi. Suara itu begitu nyaring dan menusuk, seolah-olah datang dari dalam kepala Rama sendiri. Ia mencoba bangun dari tidurnya, tapi tubuhnya terasa lumpuh, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Pada pagi harinya, Rama selalu merasa lelah dan cemas. Ia tahu bahwa mimpi-mimpinya bukan sekadar ilusi biasa. Ini adalah peringatan dari dunia lain, dunia yang telah ia undang masuk ke dalam hidupnya melalui kontrak gaib itu. Meski demikian, ia masih belum mau mengakui bahwa apa yang dilakukannya benar-benar nyata. Ia terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah efek psikologis dari tekanan kerja dan rasa bersalah atas kematian Andi dan Sari. Namun, semakin lama, mimpi-mimpi itu semakin sering datang, bahkan kadang-kadang muncul di siang hari ketika ia sedang bekerja. Suara bisikan itu terdengar jelas di telinganya saat ia sedang rapat dengan tim manajemen. Ia mencoba menutupi ketidaknyamanannya dengan batuk atau minum air, tapi tatapan curiga dari para karyawan senior mulai membuatnya merasa semakin terjepit. Budi adalah salah satu teknisi IT terbaik di lumbung digital. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas dan tenang, selalu bisa menyelesaikan masalah teknis dengan cepat dan efisien. Namun, belakangan ini, Budi sering terlihat gelisah. Ia sering mengeluh tentang sistem komputer yang tiba-tiba melambat atau mati tanpa alasan yang jelas. Bahkan, layar monitor miliknya kadang-kadang menampilkan gambar-gambar aneh, seperti wajah-wajah putih pucat dengan mata hitam kosong. Suatu malam, Budi memutuskan untuk lembur untuk memperbaiki sistem server yang bermasalah. Ia berjanji kepada Rama bahwa ia akan menyelesaikan semuanya sebelum jam 10 malam. Namun, ketika para karyawan datang ke kantor keesokan harinya, Budi tidak ada di mejanya. Laptopnya masih menyala, tapi layarnya menampilkan tulisan aneh berwarna merah, tumbal ketiga telah dibayarkan. Panik, para karyawan mulai mencari Budi di seluruh gedung. Akhirnya, mereka menemukan jejak darah di lantai parkir bawah tanah. Jejak itu mengarah ke sebuah mobil tua yang terparkir di sudut. Ketika mereka membuka bagasi mobil itu, mereka menemukan tubuh Budi dalam kondisi mengerikan. Wajahnya penuh dengan luka goresan seolah-olah ia mencakar-cakar dirinya sendiri, dan matanya tampak kosong seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Polisi kembali datang untuk menyelidiki kasus ini, tapi seperti dua insiden sebelumnya, mereka tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan adanya pembunuhan. Kasus ini akhirnya dilaporkan sebagai bunuh diri, meskipun banyak karyawan yang merasa yakin bahwa ada kekuatan lain yang terlibat. Melihat kejadian-kejadian aneh yang terus berlanjut, Nisa memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Ia mulai mencari informasi tentang masa lalu Rama dan bagaimana perusahaan ini bisa berkembang begitu pesat dalam waktu singkat. Ia mencurigai bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan oleh bosnya.
Nisa mulai menggali informasi dari berbagai sumber. Ia berbicara dengan mantan karyawan Lumbung Digital, mencari artikel-artikel online tentang perusahaan, bahkan mencoba menghubungi Dedi, teman lama Rama yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan dunia mistis. Setelah beberapa minggu menyelidiki, Nisa akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menemukan dokumen-dokumen kuno dan mantra-mantra hitam yang tersimpan rapi di brankas pribadi Rama. Salah satu dokumen tersebut adalah kontrak gaib yang ditandatangani oleh Rama. Nisa membaca isi kontrak itu dengan hati-hati. Isinya sangat jelas, Rama telah menjual jiwanya kepada kekuatan gaib demi kesuksesan besar. Sebagai imbalannya, ia harus menyerahkan 1 nyawa manusia setiap tahun sebagai tumbal. Nisa terkejut dan takut sekaligus marah. Ia tidak menyangka bahwa bosnya akan melakukan hal sekejam itu demi ambisi pribadinya. Ia segera membagikan informasi ini kepada beberapa karyawan senior yang dipercayainya. Mereka sepakat bahwa mereka harus mengambil tindakan sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Setelah mengetahui kebenaran tentang kontrak gaib, para karyawan mulai merencanakan cara untuk melawan Rama dan kekuatan gaib yang menguasai gedung perusahaan. Mereka tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Kekuatan gaib yang telah dibangkitkan oleh Rama terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung. Namun, mereka percaya bahwa jika mereka bersatu, mereka mungkin bisa menemukan cara untuk menghancurkan kutukan ini. Salah satu karyawan senior, Anton, memiliki ide untuk mencari bantuan dari seorang dukun terkenal bernama Mbah Surip. Mbah Surip dikenal sebagai ahli spiritual yang mampu melawan kekuatan gaib. Anton menghubungi Mbah Surip dan menjelaskan situasi mereka. Mbah Surip setuju untuk membantu, tapi ia memperingatkan bahwa proses ini akan sangat berbahaya dan membutuhkan pengorbanan besar. Mbah Surip memberikan instruksi kepada para karyawan untuk menyiapkan ritual pemurnian di gedung perusahaan. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan energi negatif yang telah menumpuk di gedung selama berbulan-bulan. Mbah Surip juga meminta mereka untuk mengumpulkan barang-barang pribadi milik korban-korban tumbal, seperti foto, pakaian, atau barang-barang lain yang memiliki hubungan emosional dengan mereka. Barang-barang ini akan digunakan sebagai medium untuk memanggil arwah korban dan meminta bantuan mereka dalam melawan kekuatan gaib. Para karyawan mulai bekerja keras untuk mempersiapkan ritual ini. Mereka mencoba menjaga semuanya tetap rahasia agar Rama tidak mengetahui rencana mereka. Namun, mereka tahu bahwa waktu mereka sangat terbatas. Jika mereka tidak segera bertindak, maka korban berikutnya bisa jadi salah satu dari mereka. Setelah mendapatkan instruksi dari Mbah Surip, para karyawan Lumbung Digital mulai mempersiapkan ritual pemurnian dengan hati-hati. Ini bukanlah tugas yang mudah. Selain harus menyusun strategi untuk melawan kekuatan gaib yang menguasai gedung, mereka juga harus menjaga rahasia agar Rama tidak mengetahui rencana mereka. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, tapi ada satu hal yang membuat mereka tetap bersatu, rasa takut terhadap apa yang akan terjadi jika mereka gagal. Nisa menjadi pemimpin informal dalam kelompok ini. Ia adalah orang pertama yang menemukan kontrak gaib Rama, dan ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ritual ini berhasil. Nisa mengumpulkan para karyawan senior di ruang rapat pada malam hari ketika semua orang sudah pulang. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia menjelaskan langkah-langkah yang harus mereka ambil. Kita punya satu kesempatan untuk mengakhiri kutukan ini, kata Nisa sambil meletakkan dokumen kontrak gaib di atas meja. Mbah Surip bilang, kita harus membersihkan energi negatif di gedung ini. Tapi itu tidak cukup. Kita juga perlu memanggil arwah korban-korban tumbal untuk membantu kita. Para karyawan saling bertukar pandang, beberapa di antaranya tampak ragu. Anton, salah satu karyawan senior yang sebelumnya berkomunikasi dengan Mbah Surip, mencoba menenangkan suasana. Aku tahu ini kedengarannya gila, katanya. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Jika kita tidak bertindak sekarang, maka kita semua bisa jadi korban berikutnya. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk bekerja sama.
Langkah pertama adalah mengumpulkan barang-barang pribadi milik Andi, Sari, dan Budi, korban-korban tumbal. Barang-barang ini akan digunakan sebagai medium untuk memanggil arwah mereka. Nisa membagi tugas kepada setiap anggota tim. Beberapa bertugas mencari barang-barang pribadi korban, sementara yang lain mempersiapkan bahan-bahan untuk ritual seperti dupa, lilin, dan minyak wangi yang disucikan. Namun, tugas ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Beberapa barang pribadi korban sudah dimiliki oleh keluarga mereka, dan para karyawan harus berbicara dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ada juga beberapa barang yang masih tersimpan di loker kantor, seperti jaket milik Andi atau syal favorit Sari. Setiap barang yang mereka temukan diletakkan di sebuah kotak kayu tua yang mereka dapatkan dari Mbah Surip. Sementara itu, Rama semakin terjepit oleh tekanan psikologis yang datang dari segala arah. Mimpi buruknya semakin sering terjadi, bahkan kadang-kadang muncul di siang hari saat ia sedang bekerja. Suara bisikan yang mengatakan, 1, tinggal 9 lagi, terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasa bahwa kekuatan gaib yang ia undang masuk ke dalam hidupnya kini telah menguasai dirinya sepenuhnya. Pada awalnya, Rama mencoba mengabaikan suara-suara itu dan fokus pada pekerjaan. Namun, semakin lama, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitarnya. Misalnya, pintu ruang kerjanya sering terbuka sendiri meskipun ia yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Atau lampu di ruangannya sering berkedip tanpa alasan yang jelas. Bahkan, bayangan hitam besar yang ia lihat dalam mimpinya mulai muncul di sudut-sudut ruangan, meskipun hanya sekejap. Rama mencoba mencari cara untuk menghentikan semua ini. Ia mengunjungi Ki Sakti sekali lagi, berharap dukun itu bisa memberinya solusi. Namun, Ki Sakti hanya tersenyum misterius dan berkata, "Kontrak sudah ditandatangani. Kamu tidak bisa mundur sekarang." Perasaan putus asa mulai menguasai Rama. Ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini, maka ia sendiri bisa menjadi korban berikutnya. Namun, ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba mencari dukun lain, tapi semua orang yang ia temui memberikan jawaban yang sama. Tidak ada cara untuk membatalkan kontrak gaib. Di tengah kebingungan ini, Rama mulai curiga bahwa ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh para karyawannya. Ia sering melihat mereka berbisik-bisik di lorong kantor atau menghilang ke ruang rapat larut malam. Ketika ia mencoba bertanya, mereka selalu menjawab dengan alasan klise seperti sedang membahas proyek baru. Namun, instingnya mengatakan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Akhirnya, malam ritual tiba. Para karyawan berkumpul di ruang server pada tengah malam, tempat di mana Sari ditemukan tewas. Ruangan itu dipilih karena Mbah Surip mengatakan bahwa pusat energi negatif berada di sana. Mereka menutup semua pintu dan jendela, lalu menyalakan lilin dan dupa sesuai instruksi. Udara di ruangan itu terasa dingin, meskipun AC dimatikan. Nisa memimpin ritual dengan hati-hati. Ia membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh Mbah Surip, sementara Anton dan beberapa karyawan lainnya memegang barang-barang pribadi korban. Lilin-lilin di sekitar ruangan mulai berkedip-kedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam dinding. Ada suara langkah kaki, gemerisik, dan bisikan-bisikan yang tak jelas asal-usulnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati total. Gelap gulita menyelimuti mereka, dan udara semakin dingin hingga menusuk tulang. Salah satu karyawan, seorang wanita bernama Tina, mulai menangis ketakutan. "Apa yang terjadi? Kenapa gelap begini?" katanya dengan suara bergetar. Nisa mencoba menenangkan semuanya. "Jangan panik. Ini bagian dari ritual," katanya sambil terus membaca mantra. Perlahan-lahan, cahaya samar mulai muncul di tengah ruangan. Itu adalah siluet-siluet transparan yang tampak seperti sosok manusia. Mereka adalah arwah Andi, Sari, dan Budi. Arwah-arwah itu tampak marah dan penuh dendam. Mata mereka berkilauan merah, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi kemarahan. Mereka mulai bergerak menuju para karyawan,
seolah-olah ingin menyerang. Beberapa karyawan mundur ketakutan, tapi Nisa tetap berdiri tegak. Andi, Sari, Budi, kami memohon maaf atas apa yang terjadi pada kalian, kata Nisa dengan suara mantap. Kami tahu ini kesalahan kami. Tapi kami butuh bantuanmu untuk menghentikan kutukan ini. Arwah-arwah itu berhenti sejenak, seolah-olah mendengarkan. Kemudian, mereka mulai berbicara dalam suara-suara serak yang bergema di seluruh ruangan. Kami akan membantu, tapi kalian harus membayar harga. Harga apa? Tanya Anton dengan suara bergetar. Kalian harus menghancurkan kontrak gaib itu, jawab salah satu arwah. Dan ada satu hal lagi, korban berikutnya harus dibayar dengan nyawa bos kalian. Semua mata langsung tertuju pada Rama, yang diam-diam mengamati ritual ini dari balik pintu. Wajahnya pucat pasi saat ia mendengar kalimat terakhir itu. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi dirinya. Ritual pemurnian belum selesai. Para karyawan dan arwah korban tumbal harus bekerja sama untuk menghancurkan kontrak gaib yang telah mengikat lumbung digital dalam kegelapan. Namun, mereka juga harus menghadapi tantangan besar. Apakah mereka siap mengorbankan nyawa Rama demi menyelamatkan diri mereka? Sementara itu, Rama mulai menyadari bahwa ia tidak bisa kabur dari takdirnya. Ia harus memilih antara melanjutkan hidupnya dengan membayar harga lebih besar, atau mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang telah ia hianati. Setelah mendengar percakapan antara para karyawan dan arwah korban tumbal, Rama merasa seperti berada di tepi jurang. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar bagi dirinya, kecuali jika ia memilih untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Namun, ambisinya yang besar dan insting bertahan hidup membuatnya enggan menerima takdir itu. Rama mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari gedung sebelum ritual pemurnian selesai. Ia dengan hati-hati mundur ke lorong gelap, berharap tidak ada yang menyadarinya. Namun, ketika ia mencoba membuka pintu utama gedung, ia menemukan bahwa pintu itu terkunci rapat. Tak hanya itu, saat ia mencoba menggunakan kunci cadangan maupun kartu akses elektronik miliknya, sistem keamanan gedung tiba-tiba mati total. Monitor CCTV di ruang keamanan juga hanya menampilkan gambar statis hitam putih. Perasaan panik mulai menguasai Rama. Ia menyadari bahwa gedung ini telah sepenuhnya dikuasai oleh energi gaib yang kuat. Bahkan ponselnya tidak bisa digunakan untuk meminta bantuan. Sinyal telepon lenyap begitu saja, seolah-olah dunia luar telah memutus semua hubungan dengan tempat itu. Di tengah kebingungannya, suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Kali ini, suara itu lebih keras dan menusuk, bayar harga akhir, atau semua akan hilang. Rama mencoba menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap terdengar jelas, seakan datang langsung dari dalam pikirannya. Ia merosot ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Namun, meskipun rasa takut menggerogoti jiwanya, ada bagian dari dirinya yang masih menolak untuk menyerah. Ia mencoba mengingat kembali alasan mengapa ia memulai semua ini. Kesuksesan besar yang pernah ia impikan kini sudah di depan mata. Apakah ia benar-benar siap melepaskan semuanya hanya karena ancaman arwah-arwah penasaran? Dengan tekad yang goyah namun tetap tersisa, Rama memutuskan untuk mencari cara lain. Ia ingat bahwa Ki Sakti pernah memberinya sebuah mantra darurat yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya dari serangan gaib. Mantra itu tertulis di salah satu halaman kontrak gaib yang ia simpan di brankas pribadinya. Meskipun ia tidak yakin apakah mantra itu benar-benar akan bekerja, ia tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Sementara itu, di ruang server, para karyawan sedang berjuang keras untuk menyelesaikan ritual pemurnian. Arwah Andi, Sari, dan Budi masih berdiri di tengah ruangan, wajah mereka penuh kemarahan. Mereka memberikan syarat yang sangat berat kepada para karyawan, kontrak gaib harus hancur, dan Rama harus menjadi korban terakhir. Nisa, sebagai pemimpin ritual, mencoba bernegosiasi dengan arwah-arwah itu. Kami akan menghancurkan kontrak itu, katanya dengan suara mantap meski tubuhnya gemetar.
Tapi kami butuh waktu. Kami tidak bisa melakukannya tanpa persiapan. Arwah Sari, yang tampak paling marah, melangkah maju. Kalian sudah menunda cukup lama, katanya dengan suara bergema. Kami sudah menunggu keadilan selama berbulan-bulan. Jika kalian gagal malam ini, maka kalian semua akan ikut menjadi tumbal. Para karyawan saling berpandangan, ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Anton, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Apa yang harus kita lakukan? Bisiknya kepada Nisa. Nisa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita harus fokus, katanya. Pertama, kita harus menghancurkan kontrak gaib itu. Setelah itu, kita baru bisa memikirkan cara untuk menghadapi Rama. Mereka memutuskan untuk membagi tugas. Beberapa karyawan ditugaskan untuk menjaga ruang server agar tidak ada gangguan dari luar, sementara Nisa dan Anton pergi ke ruang kerja Rama untuk mencari kontrak gaib. Mereka tahu bahwa brankas pribadi Rama adalah tempat penyimpanan dokumen tersebut. Namun, perjalanan menuju ruang kerja Rama tidak mudah. Lorong-lorong gedung dipenuhi bayangan hitam yang bergerak cepat, seolah-olah mencoba menghalangi langkah mereka. Suara-suara aneh terus menggema di sekitar mereka, tertawa iblis, jeritan kesakitan, bahkan bisikan yang mengucapkan nama mereka satu persatu. Sudah hampir sampai, kata Anton sambil mempercepat langkahnya. Jangan lihat ke belakang. Nisa mengikuti Anton dengan hati-hati, tangannya erat memegang lilin yang menjadi satu-satunya sumber cahaya mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di depan pintu ruang kerja Rama, mereka menemukan pintu itu terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara mantra yang diucapkan dengan nada putus asa. Itu Rama, bisik Nisa. Dia pasti sedang mencoba melindungi dirinya. Anton mengangguk. Kita harus masuk sekarang. Tidak ada waktu lagi. Ketika Nisa dan Anton masuk ke ruang kerja Rama, mereka menemukan bos mereka duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Di depannya, tergeletak selembar kertas kuning kotor, kontrak gaib yang telah mengubah hidup mereka semua. Rama sedang membaca mantra dari lembaran itu, suaranya bergetar dan penuh ketakutan. Berhenti, bentak Nisa sambil melangkah maju. Kamu tidak bisa melarikan diri dari ini, Rama. Kamu harus membayar harga atas apa yang kamu lakukan. Rama menoleh ke arah mereka, wajahnya penuh keringat dingin. Kalian tidak mengerti, katanya dengan suara serak. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku, menyelamatkan kita semua. Tidak, balas Anton dengan tegas. Kamu sudah membunuh 3 orang demi keserakahanmu. Sekarang giliranmu untuk membayar harga itu. Rama mencoba bangkit dari kursinya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia menyadari bahwa ia tidak punya kekuatan untuk melawan para karyawan yang kini bersatu melawannya. Kalau begitu, bunuh aku, katanya dengan suara penuh amarah. Tapi jangan harap kalian bisa menghentikan kutukan ini. Ini sudah terlalu jauh. Nisa mengambil kontrak gaib dari meja dan memegangnya erat-erat. Kami tidak akan membunuhmu, katanya. Kami akan menghancurkan kontrak ini dan membebaskan semua orang dari kutukanmu. Nisa dan Anton membawa kontrak gaib kembali ke ruang server, di mana para karyawan lainnya dan arwah korban tumbal sudah menunggu. Atmosfer di ruangan itu semakin mencekam. Lilin-lilin yang mereka nyalakan mulai berkedip-kedip, dan udara terasa semakin dingin. Kami sudah membawa kontraknya, kata Nisa sambil menunjukkan dokumen kuning itu kepada arwah-arwah korban. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Arwah Budi melangkah maju. Bakar kontrak itu di atas api suci, katanya. Tapi hati-hati, energi negatif akan mencoba menghentikan kalian. Para karyawan segera menyiapkan mangkuk kecil berisi minyak wangi yang telah disucikan oleh Mbah Surip. Mereka menyalakan api di atasnya, lalu perlahan-lahan meletakkan kontrak gaib di atas nyala api. Saat dokumen itu mulai terbakar, suara jeritan mengerikan terdengar menggema di seluruh gedung. Bayangan-bayangan hitam besar mulai muncul di dinding,
seolah-olah kekuatan gaib itu sedang berusaha melawan. "Jangan berhenti," teriak Nisa. "Kita harus terus membaca mantra." Semua karyawan mulai membaca mantra yang diajarkan oleh Mbah Surip, suara mereka bergema bersamaan. Api di mangkuk semakin besar, hingga akhirnya kontrak gaib itu benar-benar hancur menjadi abu. Saat itu juga, bayangan-bayangan hitam mulai menghilang, dan udara di ruangan itu perlahan-lahan kembali normal. Namun, meskipun kontrak gaib telah hancur, arwah korban tumbal masih belum tenang. Mereka berkata kepada para karyawan, "Kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Hanya ada satu cara untuk membebaskan kami, dan itu adalah nyawa Rama." Setelah penghancuran kontrak gaib, suasana di gedung lumbung digital berangsur-angsur kembali normal. Lilin-lilin yang sebelumnya berkedip-kedip kini menyala dengan stabil, dan udara dingin yang menusuk tulang mulai menghangat. Namun, meskipun energi negatif telah melemah, para karyawan tahu bahwa mereka belum sepenuhnya bebas dari kutukan. Arwah Andi, Sari, dan Budi masih gentayangan, menuntut keadilan atas nasib tragis mereka. Rama, yang duduk terdiam di sudut ruangan, tampak seperti orang yang kehilangan segalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak lagi mencoba melawan atau melarikan diri. Ia hanya diam, seolah-olah menunggu hukuman yang akan datang. Nisa melangkah maju ke arahnya, wajahnya penuh kemarahan namun juga sedikit iba. "Rama," katanya dengan suara tegas, "kamu harus membayar harga atas apa yang kamu lakukan. Ini bukan tentang dendam atau balas budi. Ini tentang membebaskan kami semua, dan arwah mereka, dari kutukan ini." Rama menatap Nisa dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu aku salah," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku hanya ingin sukses, aku hanya ingin hidup layak." "Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakanmu," potong Anton dengan nada keras. "Kamu sudah membunuh 3 orang demi ambisimu. Sekarang giliranmu untuk membayar harga itu." Arwah korban tumbal mulai mendekat, wajah mereka penuh kemarahan. Mereka berdiri di belakang Rama, seolah-olah siap untuk menyeretnya ke dunia lain. Suara mereka bergema di seluruh ruangan, mengatakan hal yang sama, "Nyawamu adalah harga akhir." Namun, sebelum para karyawan sempat bertindak lebih jauh, Rama tiba-tiba bangkit dari kursinya. Ia berdiri tegak, wajahnya penuh keteguhan meski tubuhnya masih gemetar. "Baiklah," katanya dengan suara mantap. "Aku akan membayar harga itu. Tapi aku punya satu permintaan terakhir." Semua orang terdiam, termasuk arwah korban tumbal. Nisa melangkah maju, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan waspada. "Apa permintaanmu?" tanyanya. Rama menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku ingin kalian tahu bagaimana semua ini dimulai, agar kalian bisa memahami alasan di balik tindakanku." Para karyawan saling berpandangan, ragu apakah mereka harus mempercayai Rama. Namun, setelah beberapa detik berdiskusi singkat, mereka sepakat untuk mendengarkan ceritanya. Mungkin, dengan memahami latar belakang Rama, mereka bisa menemukan cara untuk memutus rantai kutukan ini secara permanen. Rama duduk di kursi, wajahnya tertunduk dalam-dalam. Ia mulai menceritakan kisahnya dari awal, suaranya terdengar lemah namun penuh emosi. "Aku lahir dari keluarga sederhana," katanya pelan. "Ayahku seorang buruh pabrik, dan ibuku seorang penjahit rumahan. Sejak kecil, aku diajarkan untuk bekerja keras dan tidak pernah menyerah pada impian. Aku selalu ingin menjadi orang sukses, ingin membuktikan kepada dunia bahwa aku bisa mencapai sesuatu yang besar." Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Ketika aku pertama kali memulai bisnis online, aku bekerja siang malam. Aku sering tidur larut malam dan bangun pagi-pagi sekali hanya untuk memastikan pesanan pelanggan terkirim tepat waktu. Tapi semakin besar bisnisku, semakin banyak tantangan yang harus aku hadapi. Persaingan di dunia e-commerce sangat ketat. Ada banyak pemain besar dengan modal ratusan miliar rupiah yang siap menggulingkan usaha kecil seperti milikku."
Rama berhenti sejenak, matanya memandang kosong ke arah lantai. Aku merasa putus asa. Aku sudah mencoba segala cara untuk bersaing, tapi hasilnya tetap saja tidak cukup. Itu saat Dedi datang kepadaku dengan tawaran gila itu. Dia bilang ada cara instan untuk mencapai kesuksesan besar. Hanya saja, aku harus bayar harganya. Nisa mengernyitkan dahi. Kenapa kamu langsung menerimanya? Kenapa kamu tidak mempertimbangkan risiko? Rama tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar getir. Aku pikir itu cuma mitos. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Aku terlalu sombong untuk menyadari bahwa aku sedang bermain dengan kekuatan yang tidak aku pahami. Ia melanjutkan ceritanya, menjelaskan pertemuannya dengan Ki Sakti dan ritual kontrak gaib yang ia jalani. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa ini adalah jalan terbaik. Aku tidak peduli dengan harga yang harus aku bayar. Aku hanya fokus pada hasilnya. Tapi sekarang aku sadar bahwa aku sudah membuat kesalahan besar. Suara Rama mulai bergetar. Aku tidak tahu kalau korban pertama adalah Andi. Aku tidak tahu kalau Sari dan Budi juga akan mati. Aku hanya tahu bahwa bisnisku berkembang pesat, dan aku pikir itu semua karena kerja kerasku. Tapi ternyata itu semua karena kutukan ini. Rama menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Setelah mendengar cerita Rama, suasana di ruangan itu berubah. Para karyawan yang tadinya penuh kemarahan mulai merasakan sedikit simpati. Meskipun tindakan Rama tidak bisa dimaafkan, mereka setidaknya bisa memahami alasan di balik keputusan bodohnya. Namun, pemahaman itu tidak berarti bahwa mereka akan melepaskannya begitu saja. Anton melangkah maju, wajahnya penuh ketegasan. Apapun alasannya, kamu tetap harus membayar harga atas apa yang kamu lakukan, katanya. Kontrak gaib sudah hancur, tapi kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Nyawamu adalah syarat terakhir untuk membebaskan kami semua. Rama mengangguk pelan. Aku siap, katanya dengan suara mantap meski tubuhnya masih gemetar. Tapi aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku. Setelah aku pergi, tolong jaga perusahaan ini. Jangan biarkan usaha yang sudah aku bangun lenyap begitu saja. Nisa menatap Rama dengan tatapan tajam. Ini bukan tentang perusahaanmu lagi, Rama. Ini tentang memperbaiki kesalahanmu. Kami akan melanjutkan bisnis ini, tapi bukan dengan cara-cara hitam seperti yang kamu lakukan. Rama tersenyum tipis. Terima kasih, katanya pelan. Para karyawan memutuskan untuk menyelesaikan ritual dengan langkah terakhir, penyegelan kutukan. Mbah Surip, yang sebelumnya memberikan instruksi dari kejauhan, akhirnya datang ke gedung lumbung digital untuk memimpin ritual penutup ini. Ia membawa barang-barang spiritual seperti air suci, dupa, dan mantra-mantra kuno yang ditulis di atas kertas kuning. Mbah Surip berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh para karyawan dan arwah korban tumbal. Ia mulai membacakan mantra dengan suara serak yang bergema di seluruh ruangan. Udara di sekitar mereka mulai bergetar, dan cahaya samar muncul di tengah ruangan, membentuk lingkaran besar yang berputar perlahan. Arwah yang terpenjara dalam kutukan ini, kata Mbah Surip dengan suara tegas, kami memohon keadilan. Biarkan mereka yang telah menjadi korban mendapatkan ketenangan abadi. Arwah Andi, Sari, dan Budi mulai bergerak menuju pusaran cahaya tersebut. Wajah mereka yang tadinya penuh kemarahan perlahan-lahan berubah menjadi damai. Mereka melambaikan tangan kepada para karyawan sebagai tanda perpisahan sebelum akhirnya lenyap ke dalam cahaya. Namun, proses ini belum selesai. Mbah Surip menoleh ke arah Rama, wajahnya penuh keseriusan. Sekarang giliranmu, katanya. Kamu harus masuk ke dalam pusaran cahaya ini. Di sanalah kutukan ini akan berakhir. Rama mengangguk pelan. Ia melangkah maju ke arah pusaran cahaya, tubuhnya gemetar hebat. Para karyawan hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara marah, sedih, dan lega.
Sebelum masuk ke dalam pusaran cahaya, Rama berbalik untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku," katanya dengan suara bergetar. "Dan terima kasih." Kemudian, ia melangkah masuk ke dalam cahaya tersebut. Tubuhnya perlahan-lahan lenyap, diserap oleh energi spiritual yang kuat. Saat Rama menghilang, pusaran cahaya itu meledak menjadi kilatan terang, menyelimuti seluruh ruangan. Ketika cahaya itu memudar, suasana di ruangan itu kembali normal. Bayangan-bayangan hitam sudah hilang, dan udara terasa lebih ringan. Para karyawan saling berpelukan, merasa lega bahwa mereka akhirnya bebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama berbulan-bulan. Namun, meskipun mereka berhasil mengakhiri kutukan ini, ada rasa kosong yang sulit dihilangkan. Mereka kehilangan 3 rekan kerja terbaik mereka, Andi, Sari, dan Budi, serta bos mereka, Rama. Semua ini adalah harga yang harus dibayar atas keserakahan dan ambisi yang tak terkendali. Nisa melangkah maju, wajahnya penuh tekad. "Kita harus melanjutkan bisnis ini," katanya kepada para karyawan. "Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Tidak ada lagi jalan pintas atau cara-cara hitam. Kita akan membangun perusahaan ini dengan kerja keras dan integritas." Para karyawan mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tapi mereka siap untuk menghadapinya bersama-sama. Setelah kejadian mengerikan yang terjadi di gedung lumbung digital, para karyawan memutuskan untuk melanjutkan bisnis Rama dengan cara yang benar. Namun, perjalanan ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka harus menghadapi banyak tantangan, baik secara emosional maupun praktis, untuk membangun kembali reputasi perusahaan yang sempat tercoreng oleh kekuatan gaib. Nisa, sebagai pemimpin informal, bertanggung jawab untuk mengoordinasi langkah-langkah awal. Ia memutuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional perusahaan. Semua sistem IT diperiksa ulang, prosedur kerja direvisi, dan budaya kerja yang lebih manusiawi diterapkan. Para karyawan juga sepakat untuk tidak lagi bekerja lembur hingga larut malam demi menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka abaikan, trauma yang masih membekas di hati mereka. Meskipun kutukan telah berakhir, kenangan tentang kematian Andi, Sari, Budi, dan Rama tetap menghantui pikiran mereka. Beberapa karyawan bahkan mempertimbangkan untuk keluar dari perusahaan karena takut akan kejadian serupa terulang. Nisa sadar bahwa ia harus segera mengambil tindakan untuk memulihkan mental timnya. Ia mengundang seorang psikolog profesional untuk memberikan konseling kepada para karyawan. Selain itu, Nisa juga mengadakan pertemuan rutin setiap minggu untuk membahas perasaan dan kekhawatiran mereka. Dalam salah satu pertemuan tersebut, Tina, salah satu karyawan yang paling terpukul, akhirnya berbicara. "Aku merasa bersalah," katanya dengan suara bergetar. "Kalau saja aku lebih peka terhadap apa yang terjadi pada Andi dan Sari, mungkin kita bisa menyelamatkan mereka." Nisa menatap Tina dengan penuh empati. "Kita semua merasa seperti itu," katanya pelan. "Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa tidak ada korban lain di masa depan." Pesan Nisa disambut dengan anggukan dari seluruh tim. Mereka mulai menyadari bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, mereka masih memiliki kendali atas masa depan. Untuk memulihkan citra perusahaan, Nisa dan tim memutuskan untuk melakukan rebranding besar-besaran. Mereka mengganti nama Lumbung Digital menjadi Harmoni Digital, sebuah simbol dari tekad mereka untuk membangun perusahaan dengan nilai-nilai positif dan transparansi. Logo baru perusahaan dirancang dengan warna-warna cerah yang mencerminkan harapan dan kebersamaan. Nisa juga membuat manifesto perusahaan yang menegaskan komitmen mereka terhadap etika bisnis, kesejahteraan karyawan, dan tanggung jawab sosial. Manifesto ini dipajang di dinding gedung sebagai pengingat bagi semua orang yang bekerja di sana. Selain itu, Harmoni Digital juga mulai aktif dalam kegiatan sosial.
Mereka mendonasikan sebagian keuntungan perusahaan kepada yayasan-yayasan lokal yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga memberikan rasa makna yang lebih dalam bagi para karyawan. Kami ingin menunjukkan bahwa kami bukan hanya sekadar perusahaan e-commerce, kata Nisa dalam wawancara dengan media. Kami adalah bagian dari komunitas, dan kami bertanggung jawab untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun upaya rebranding berhasil memulihkan reputasi perusahaan, ada sesuatu yang masih tersisa di gedung itu, sebuah kekuatan gaib yang belum sepenuhnya lenyap. Beberapa minggu setelah ritual penyegelan kutukan, para karyawan mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh lagi. Misalnya, lampu di ruang server sering mati sendiri, atau suara-suara aneh terdengar di lorong kosong larut malam. Awalnya, mereka mencoba mengabaikan hal-hal ini, menganggapnya sebagai efek psikologis dari trauma masa lalu. Namun, ketika insiden-insiden tersebut semakin sering terjadi, mereka mulai curiga bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya diselesaikan. Anton, yang dulu sangat skeptis terhadap hal-hal mistis, kali ini menjadi yang paling waspada. Ia memutuskan untuk menghubungi Mbah Surip sekali lagi, meminta bantuan untuk menyelidiki sisa-sisa energi negatif di gedung itu. Mbah Surip datang beberapa hari kemudian, membawa alat-alat spiritual seperti dupa, air suci, dan mantra-mantra kuno. Setelah melakukan penyelidikan singkat, Mbah Surip berkata dengan nada serius, ada sisa energi gaib yang masih tertinggal di gedung ini. Kutukan memang sudah berakhir, tapi ada bagian dari kekuatan itu yang belum sepenuhnya hilang. Kalian harus melakukan ritual tambahan untuk membersihkan sisa-sisa ini. Para karyawan segera mempersiapkan ritual tersebut. Mereka menyalakan lilin, membakar dupa, dan membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh Mbah Surip. Ritual ini berlangsung selama beberapa jam, hingga akhirnya cahaya samar muncul di tengah ruangan. Cahaya itu perlahan-lahan menyerap sisa-sisa energi negatif, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah ritual selesai, suasana di gedung itu kembali normal. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau gangguan lainnya. Para karyawan merasa lega, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak boleh lengah. Pengalaman ini telah mengajarkan mereka bahwa ambisi yang tidak terkendali bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Harmoni Digital berhasil bangkit dari keterpurukan. Perusahaan kini dikenal sebagai salah satu pemain e-commerce yang paling transparan dan peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Para karyawan yang dulunya hidup dalam ketakutan kini bekerja dengan semangat baru, tanpa rasa cemas akan kejadian mengerikan yang pernah menimpa mereka. Nisa, yang awalnya hanya seorang staf administrasi, kini resmi ditunjuk sebagai direktur utama perusahaan. Ia memimpin dengan gaya kepemimpinan yang inklusif dan berfokus pada kesejahteraan tim. Di bawah kepemimpinannya, Harmoni Digital berhasil mencapai kesuksesan besar tanpa mengorbankan nilai-nilai moral. Namun, meskipun segalanya tampak baik-baik saja, Nisa selalu ingat pesan Mbah Surip, ambisi tanpa batas adalah pintu menuju kegelapan. Pesan itu ia tuliskan di buku catatannya dan selalu ia baca setiap kali ia merasa dirinya mulai terbawa arus keserakahan. Di malam-malam sunyi, ketika ia sendirian di kantor, Nisa kadang-kadang merasa ada kehadiran halus di sekitarnya. Mungkin itu adalah arwah Andi, Sari, dan Budi yang sedang mengamati jalannya perusahaan. Atau mungkin hanya imajinasinya. Namun, apapun itu, Nisa memilih untuk tidak takut. Ia tahu bahwa selama ia dan timnya tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan, tidak ada kekuatan jahat yang bisa menghancurkan mereka.